Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran fisika pada materi pemuaian zat. Nah, ada beberapa permasalahan yang timbul akibat adanya pemuaian. Yang pertama, misalkan pada pemasangan kabel listrik atau telepon, jika dilakukan di siang hari itu harus memperhatikan penyusutan pada malam hari agar saat menyusut kabel atau kawat tidak terputus. Terus yang kedua, permasalahan yang kedua, misalkan pada pemasangan kaca jendela dan bingkainya itu harus dibuat agak longgar agar saat memuai kaca tidak menjadi pecah. Yang ketiga, sambungan antara kereta diberi ruang muai agar saat besi memuai rel tidak bengkok. Yang terakhir, pada mesin kendaraan bermotor dipilih logam yang tahan panas dan koefisien muainya kecil agar saat terjadi pemuaian tidak mengganggu kinerja mesin. Itulah beberapa permasalahan yang timbul akibat adanya pemuaian. Ya, ini kita lanjutkan di bagian D karena bagian pertemuan sebelumnya itu adalah pada bagian C tentang perpindahan kalor. Sekarang bagian D, pemuaian zat. 1. Pemuaian zat padat. Jika sebuah benda dipanasi, maka partikel-partikelnya akan bergetar lebih kuat, lebih cepat, dan bebas sehingga diperlukan ruang lebih. Maka itu adalah yang disebut dengan pemuaian. Sebaliknya, jika benda dinginginkan, getaran-getaran partikel lebih lemah dan partikel-partikel tersebut menjadi saling mendekat satu sama lain sehingga bendanya menyusut. Ya, semula benda yang begini setelah dipanaskan akan bertambah. Itulah untuk pemuaian zat padat. Langsung kita ke persamaan. Untuk pemuaian zat padat ada untuk pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Saya langsung rangkum untuk lebih efisien. Untuk pemuaian panjang, jadi misalkan ada panjang mula-mula L0, setelah dipanasi ada pertambahan panjangnya sebesar delta L. Maka inilah keseluruhan panjang disebut LT, panjang akhir. Untuk mencari panjang akhirnya adalah L0, panjang mula-mula dikali 1 ditambah alfa. Alfa ini adalah koefisien muai panjang dikali delta T, perubahan suhu. Kalau delta L-nya saja yang mau dicari, berarti maksudnya berapa perubahan panjangnya. Maka alfa dikali L0 dikali delta T. Ini saja diubah-ubah. Kalau alfanya mau dicari, delta L dibagi L0 dikali delta T. Ya, saya kira cukup jelas untuk pemuaian panjang. Sekarang bagian B, pemuaian luas. Pemuaian luas, jadi yang kita perhatikan adalah panjang dan luas, panjang dan lebarnya. Ya, misalkan sebuah benda semula A0, setelah dipanasi maka ada pertambahan panjang sebesar delta A. Nah, untuk mencari berapa luas akhir ya A, luas akhir AT sama dengan luas awal dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Beta di sini adalah 2 alfa, 2 kali pemuaian panjang. Ya. Kalau mencari delta A-nya atau perubahan luasnya saja, beta dikali A0 dikali delta T. Jadi saya kira bisa dipahami itu perubahan delta L dengan delta A. Jadi delta L perubahan panjangnya. Misalnya panjang mula-mula adalah 3, terus panjang akhirnya 3,5, berarti delta L-nya adalah 0,5. Perubahan panjangnya 0,5. Ya. Seperti itu. Begitupun untuk pemuaian volume. Ya, berarti kalau volume adalah panjang, lebar, dan tinggi. Isi ya, volume. Ya, ini ilustrasinya. Volume awal V0, terus dipanasi, ada pertambahan panjang delta V dan panjang volume keseluruhan adalah VT. Untuk mencarinya, VT sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Gamma adalah 3 alfa. 3 dikali koefisien muai panjang.
kalau mencari delta V-nya saja, perubahan volumenya saja, gamma dikali V0 dikali delta T. Ya, saya kira cukup jelas. Jadi untuk pemuaian zat padat ada 3 untuk panjang, luas, dan volume. Ini semua persamaan sebenarnya mirip, tinggal yang berubah adalah simbolnya. Kalau panjang untuk L, untuk luas A, dan untuk volume V. Ya, di depannya semua sama. Dan koefisiennya yang berbeda di sini alfa, beta, dan gamma. Ini keterangan persamaannya. LT panjang akhir, L0 panjang awal, alfa koefisien muai panjang, T suhu akhir, T0 suhu awal, delta T dikurang T0 atau T1 dikurang T2 dikurang T1. Ya, ini saja. Untuk beta 2 alfa dan gamma itu 3 alfa. Contoh soal ini. Suatu plat aluminium berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi ada sebuah persegi, sisinya adalah 20. Koefisien muai panjang aluminium 0,00012 per derajat Celcius. Tentukan pertambahan luas plas tersebut jika dipanasi hingga suhu 125 derajat Celcius. Pertambahan luas berarti delta A. Jadi bukan luas akhir, tapi pertambahannya. Kita cari dulu luas mula-mula. Untuk mencari persegi berarti sisi dikali sisi. 20 dikali 20, 400 cm kuadrat. Terus betanya kan kita butuh beta, karena ini luas. Berarti 2 dikali alfa. 2 dikali 0,00012. Hasilnya adalah 0,00024 per derajat Celcius. Delta T-nya boleh langsung kita cari. Suhu akhir dikurangi suhu awal. 125 kurang 25, 100. Masukkan ke persamaan. Delta A0 dikali beta dikali delta T. A0 400, beta 0,00024 kali 100. Ini 400 kali 100 itu adalah 40.000 atau 4 dikali 10 pangkat 4. Jadi ada 40.000. Ya. 4 kali 10 pangkat 4. Ini juga dijadikan bilangan berpangkat. Ini kan 24-nya semua ke depan. Berarti berapa angka setelah koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setelah koma itu ada 6, berarti 24 kali 10 pangkat min 6. 4 kali 24, 96 kali 10 pangkat min 2. Karena ini 4 dikurang 6 min 2. Kita jadikan desimal, berarti 0,96 cm pangkat 2. Contoh soal berikutnya. Sebuah bola tembaga pada suhu 15 derajat Celcius, volumenya 1 desimeter pangkat 3. Volume. Berapakah volume tembaga itu pada suhu 100 derajat Celcius? Koefisien muai panjang tembaga 0,0002 per derajat Celcius. Yang dicari adalah volumenya pada saat suhu 100 derajat Celcius, berarti volume akhir yang dicari. Masukkan persamaan. VT sama dengan V0 1 ditambah gamma dikali delta T. V0 1 terus kali dalam kurung kali 1 gamma itu 3 alfa, berarti 3 dikali 0,0002 adalah 0,00006 kali 85 perubahan suhu. Ini dikali, hasilnya adalah 0,0051 ditambah 1 berarti 1,0051 dikali 1, maka hasilnya adalah 1,0051. Kita lanjutkan ke pemuaian zat cair. Kita tadi sudah bahas pemuaian zat padat.
Sekarang pemuaian zat cair. Untuk pemuaian zat cair itu sama dengan pemuaian volume untuk ruang atau untuk zat padat. Karena sesuai dengan sifat zat cair yang selalu menyesuaikan dengan wadahnya. Zat cair akan memuai jika dipanaskan atau suhunya dinaikkan. Namun pemuaian zat cair itu lebih besar dari pemuaian zat padat. Ya, seperti kita lihat air cepat memuai. Jadi persamaannya juga sama yang digunakan pada pemuaian zat padat untuk volume. Ya, sama ini persamaannya. Ini juga yang digunakan pada pemuaian zat cair. Delta V sama dengan fenol untuk delta V-nya fenol dikali gamma dikali delta T. Kalau mencari volume akhir sebuah zat cair, fenol dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Ya, sama ya. Kita lihat contoh soal. Untuk pemuaian zat cair. Gelas kaca yang berisi penuh dengan air bersuhu 25 derajat Celcius dipanaskan hingga suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius. Jadi ada kaca berisi air, suhunya 25 dipanaskan sampai 100 derajat. Jika koefisien muai linear gelas 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dan koefisien muai volume air 2,1 kali 10 pangkat min 4, maka volume air yang tumpah. Jadi ini air tumpah ketika wadah sudah tidak bisa menampung air tersebut. Jadi untuk mencari yang tumpah berarti pemuaian pada zat cair dikurangi pemuaian pada gelas. Ya. Untuk zat cairnya fenol dikali gamma dikali delta T. Fenol dikali gamma dikali delta T. Sedangkan untuk yang gelas fenol dikali gamma juga di sini, tapi untuk gammanya karena ini pemuaian pada zat padat, gammanya di sini adalah 3 alfa dikali delta T. Lanjut, fenol di sini juga ada fenol, jadi kita kasih keluar. Delta T ada di sini juga ada, jadi kita keluarkan saja. Jadi yang tertinggal adalah gamma dikurang 3 alfa. Ya. Fenolnya ini isinya 1000. Jadi ini volume air dengan volume benda sama ya, sama-sama 1000. Karena airnya penuh. Terus delta T-nya suhu akhir 100, suhu awal 25. Ini gamma koefisien muai volume air 2,1 kali 10 pangkat min 4 dikurang 3 dikali koefisien muai linear gelas atau koefisien muai panjang gelas 2 kali 10 pangkat min 5. Lanjut, 100 kurang 25, 75. Ini dulu dikali 3 kali 2, 6 kali 10 pangkat min 5. Kita tidak bisa mengurangkan ini karena tidak sama bilangan berpangkatnya. Jadi saya ubah ini 6 kali 10 pangkat min 5 menjadi 0,6 kali 10 pangkat min 4. Sudah sama pangkatnya berarti kita bisa kurang. 2,1 dikurang 0,6 adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4. Tinggal dikali 1000 kali 75 kali 1,5 kali 10 pangkat min 4. Ini bisa dijadikan bilangan desimal, berarti setelah koma itu di urutan ke 4. 0,00015 kali 75 kali 1000. Hasilnya adalah 11,25 cm kubik. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Mari kita saling menjaga iman dan imun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.